Ketemu lagi dengan saya Fanny Latifah dan Master Windy Mikael. Kali ini kita akan ngobrolin tentang hal yang menurut saya agak kontroversi nih ya teman-teman ya. Karena banyak banget di luaran sana yang bilang bahwa teman-teman pasti sering denger nih tagline ini ya Bang Wendy nih. Ini tentang musuh terbesar kita. Banyak yang bilang bahwa saya juga sering baca, sering lihat video-video gitu Bang. Siapa musuh terbesarmu katanya? Diri sendiri. Nah itu kan banyak banget. Bahkan kalau saya tanya teman gitu Bang, tanya orang yang saya kenal lah ya, pasti jawabnya gitu. Tapi Bang Wendy tuh beda lagi gitu loh. Jangan pernah katanya kita memusuhi diri sendiri. Bang Wendy bilang gitu. Wah beda ya. Kenapa sih? Apa alasannya yang bikin Bang Wendy tuh beda dari yang lain? Jangan pernah memusuhi diri sendiri. Ayo kita dengar langsung dari Bang Wendy. Silakan Bang. Baik, bismillah. Musuh terbesar kita sesungguhnya adalah diri sendiri. Katanya diri sendiri gitu. Jangan pernah. Even itu hanya sebagai sekedar slogan, ungkapan, jangan ya. Sifat bawah sadar kita itu apapun yang kita ulang-ulang, pengulangan, repetisi, istiqomah itu akan masuk menjadi program. Program yang nyata, program yang perintah valid akan jadi ya kejadian. Nah, kalau kita ulang-ulang, musuh terbesar kita adalah yang sesungguhnya diri sendiri. Terus aja gitu ya diulang-ulang ya. Itu akan jadi program. Gini deh. Kamu memusuhi orang lain atau dimusuhi, kira-kira kalau udah tahu itu musuh kamu atau dia musuhin kamu, ada nggak benturan? Iya pasti. Energinya gitu nggak enak kan? Iya, ngelihat orangnya aja udah males, apalagi ketemu gitu ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau saat ini dirimu masih banyak masalah di kehidupan. Karena secara nggak langsung yang tadi tagline itu siapa musuh terbesar kita adalah diri sendiri itu jadi nyangkut ke pikiran bawah sadar kita ya Bang ya. Lebih tepatnya secara langsung tapi nggak sadar. Kan itu langsung memprogram diri tapi nggak sadar. Iya. Nggak tahu, orang-orang tuh nggak tahu bahwa ngomong musuh terbesar adalah diri sendiri itu salah gitu ya. Dia sadar ngomong kayak gitu ya. Dia nggak sadar bahwa itu merusak diri dia. Oh, dia gitu, tapi dia nggak sadar kalau itu salah, ngerusak diri gitu ya. Kan nggak sadar. Karena nggak tahu, jadi nggak sadar. Itu dimasuk berulang-ulang, maka jadilah program di bawah sadar. Program bawah sadar gini. Apapun yang masuk ke bawah sadar kita, itu dia nggak merespon baik benar, salah atau tidak salah. Apapun yang dimasukkan ke program bawah sadar jadilah realita. Bayangkan kalau kita udah memusuhi diri sendiri. Sebenarnya musuh kita yang sesungguhnya bukan itu kok. Berarti ada sebenarnya. Ada, tapi saya nggak jawab dulu di sini. Kita lebih kepada mengganti dulu nih program di bawah sadar kita melalui pikiran atau ucapan yang berulang-ulang supaya mau hidupnya damai. Mau lah. Mau hidupnya tenang, damai, nyaman, bahagia. Nah, itulah yang dicari oleh semua orang di dunia ini. Ya mau kemanapun dia mencari sebenarnya itu. Itu adanya. Tapi gimana bisa damai kalau kita musuhin diri sendiri gitu ya? Semua kedamaian itu, ketenangan dan kebahagiaan bukan di luar. Bukan material di luar ini. Semua itu adanya di dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah menemukan itu, maka kedamaian hati, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan itu tuh simple banget, dekat banget, dan itu nyata. Namun kalau kita udah memprogram sebaliknya tadi memusuhi diri, jangan harap. Ketika kita memusuhi diri, terjadilah benturan antara diri kita dengan dalamnya diri kita. Maka temukan siapa diri sejatimu. Siapa? Kalau ada diri sejati berarti ada diri palsu kan? Ya. Ada. Berarti kita harus temuin dua itu ya, diri sejati siapa, diri palsu itu siapa. Seringnya kita kan dikuasai oleh apa? Pikiran, perasaan, emosi, dan ego. Iya. Tapi kan nggak sadar selama ini. Iya. Sekarang sadari kalau diri kita selalu didominasi oleh 4 itu. Pikiran, emosi, ego, satu lagi perasaan.
perasaan. Bener banget ya teman-teman ya. Coba deh teman-teman boleh tanya sama diri sendiri, dari yang 4 itu bener nggak kamu sering dikuasai sama hal itu? Perasaan itu tahu kan? Iya. Makanya bawa perasaan, baper. Iya bener, baper gitu ya. Baik, keempat yang tadi saya sebutkan itu adalah diri palsu kita. Oke, diri palsu. Bukan diri sejati kita. Maka temukan siapa diri sejati kita, ya. Dengan menyadari bahwa yang tadi kita sebutkan itu, yang sering kali mendominasi keseharian kita, itu adalah diri palsu. Maka akan merugilah kalau kita sering dikuasai oleh tempatnya itu. Itu ya. Oke, kembali kepada musuh kita yang sesungguhnya. Kenapa saya nggak setuju? Sekarang saya tanya Van sama kamu, pemirsa juga boleh jawab. Pernah dalam keadaan sulit, terpuruk, Ya. dan pokoknya suasana tuh nggak enak banget. Siapa yang nemenin kamu? Pasangan? Kan? Keluarga? Nggak. Enggak. Siapa dok? Enggak juga. Wah, teman apa lagi? Enggak lah. Diri sendiri lah. Yang nemenin kita di saat itu adalah diri sendiri. Iya. Maupun kamu sulit, terpuruk, bahagia, dan lain-lain, dan udah nemenin kamu, udah baik hati, nggak pernah kemana-mana, dia paling setia, bahkan sampai nanti ya di ujung jalan sana kamu berangkat lagi ke mandala cahayanya Allah, kita berpulang. Siapa yang nemenin? Diri sendiri. Diri sendiri. Terus dia yang paling setia sama kita bilang itu musuh. Ya Allah, kira-kira kamu gimana sih kalau kamu udah setia nih sama orang, terus kamu Bilang itu musuh kita gitu ya. Ya iyalah, pasti bentur terus ya. Nah itulah awal dari benturan kita. Maka kehidupan kita di dalam sini nggak benah. Kalau dalamnya nggak benah, di luaran pasti masalah. Masalah sama keuangan, masalah sama keluarga, masalah sama pasangan, masalah sama kerjaan, bisnis. Bahkan di awal itu semua karena masalah dengan diri sendiri. Benahi dalamnya, luarnya benar. Oke, Bang, berarti kalau misalnya banyak juga nih begitu ada yang ngomong tentang statement ini ya, jangan musuhi diri sendiri. Terus ego kita gimana? Terus rasa males kita gimana? Bukankah itu harus dimusuhi katanya? Bahkan ada yang bilang harus diperangi gitu ya. Kayak rasa males, marah, punya hawa nafsu, hal-hal yang gak baik di diri kita itu gimana? Bukankah harus kita musuhi, perangi gitu, Lawan gitu. lawan gitu ya. Berarti kan ya itu musuh terbesar jadi diri sendiri makanya. Bukan. Jawabannya jangan. Ya, baik itu si rasa malas, si ego, si hawa nafsu, ya, dan lain-lain. Ya, memang bukan dimusuhi Bang, ada yang bilang, tapi diperangi, dilawan gitu. Sama aja. Jangan. Mau dimusuhi, ya, mau diperangi, mau dilawan, ini sama. 3 kosakata ini, ya, energinya sama. Ya kita bentur sama mereka. Mereka tuh di dalam diri kita semua. Hawa nafsu, termasuk hawa nafsu bukan untuk dilawan, diperangi. Sekarang saya tanya sama kamu dan pemirsa, hawa nafsu, rasa malas, ego, dan yang tadi kamu sebutkan yang negatif itu semua, itu dari siapa? Dari sendiri, ya dari Tuhan. Dari Tuhan. Allah menitipkan itu semua di satu kesatuan diri kita. Ya. Sebagai bekal perjalanan ketika kita mulai dilahirkan terus sampai sekarang dan sampai nanti kita berpulang lagi. Itu kan dari Allah. Ya. Saya tanya sama kamu, semua yang dari Allah ada gak yang gak baik? Enggak, baik semua. Ya, sepakat dulu nih kita. Oke, even itu yang tadi jelek-jelek itu juga baik ya sebenarnya ya. Yang sudut pandang jelek. Ada yang gak dari Allah yang dikirim itu atau diberikan kepada kita yang jelek? Nggak ada. Itu dulu, nggak ada kan? Ya. Sepakati dulu, nggak ada yang jelek dari Allah. Semua Allah berikan buat bekal kita itu pasti baik. Balik lagi ke kitanya kan, karena kita udah menjelekkan dia. Sudut pandang kita bilang itu jelek ya. Maka jadilah jelek karena atas prasangka kita. Ya, oke. Hawa nafsu itu dari Allah. Bekal kita sebagai manusia di perjalanan bumi ini. Ya, bukan diperangi, bukan dilawan, bukan dimusuhi, tapi siap? Tarik nafas dulu. Tapi dikendalikan. Oke.
Hawa nafsu itu untuk dikendalikan. Oke. Semua yang tadi kita sebutkan, yang kamu sebutkan, apapun itu yang ada di dalam dirimu yang menurut kamu jelek, itu bukan jelek, tapi rasa malas, ego, semua dikendalikan. Beda. It's totally different between antara perangi, lawan, musuhi dengan dikendalikan tuh beda. Iya. Coba rasakan. Jadi dia tetap ada dalam diri kita, tapi kita kendalikan. Ya. Oke. Dan kita sebagai kaptennya untuk mengendalikan. Oke, kayak contohnya rasa malas gitu ya. Rasa malas kan misal kita mau ngerjain apa, muncul tuh si rasa malas, misalnya bangun pagi lah yang paling gampang. Muncul rasa malas, ntar aja deh, kita kendaliin. Ayo udah bangun sekarang karena kamu harus melakukan ini, kita kendaliin ya supaya on track gitu ya. Mau olahraga, Oke. malas, Kendaliin. Ya. Terus kayak hawa nafsu gitu. Bukannya diperangi, ditiadakan gitu ya, tapi dikendalikan ya. Sekarang gini deh, kamu hawa nafsunya ditiadakan, padahal itu dari Tuhan, dari Allah. Ya, bayangkan pasangan kamu kayak gimana? Kamu udah gak punya hasrat lagi. Waduh, kasihan ya, jangan ya teman-teman. Jadi jangan diperangi. Dan itu butuh kan? Butuh Kendalikan. Ya. Gini, hawa nafsu. Sadari dulu, kenali, identify siapa hawa nafsu di dalam diri kita. Di dalam diri kita, dalam jiwa itu dikasih sama Allah yang namanya nafs bahasanya. Nafs. Ada nafs hewani, ada nafs nabati. Apa itu nafs nabati? Nafs nabati adalah bertumbuh dan berkembang. Kita bertumbuh, ya, dan kita berkembang ilmunya, belajarnya, ya kan, itu tumbuh kembang kita. Semua manusia dimiliki nafs nabati ini. Lalu nafs hewani ada dua. Hewan binatang ternak dan hewan binatang buas itu ada di dalam diri kita semua. Mau cewek, mau cowok, mau anak, sama aja. Ini dari Allah semua. Nah, apa itu hewan binatang ternak? Ya, doyan kawin, doyan makan, beternak. Iya. Kita juga kan punya kebutuhan makan, kawin, nah dikendalikan. Kembang biak ya. Kembang biak, sama kan? Berkembang biak, memamah biak. Iya kan? Nah ini kendalikan supaya nggak asal patok kemana-mana matok gitu kan? Iya. Nah, Kendaliin gitu. Makannya juga nggak berlebihan, ya. Ya nafsu makan, nafsu seks itu manusiawi. Iya. Jangan dihilangkan. Perlu ada malah ya. Perlu ada. Biar kita bisa hidup, malah itu perlu ada. Malah jangan diperangi ya. Iya, jangan diperangi, jangan dimusuhi, dikendalikan aja. Ya, maka gimana? Kurangin makan, kurangin tidur. Bagi orang yang nggak bisa mengendalikan nafsu ini. Kurangin makan tuh maksudnya puasa. Kurangin tidur tuh ya bangun tengah malam. Tidurnya makanya jangan malam-malam. Ya, tidur tengah malam. Bangun tengah malam tuh untuk me time ya. Me time ya. Muhasabah ataupun tafakur ataupun tahajud terserah. Ya, itu cara masing-masing. Ya. Yang penting kurangin makan, kurangin tidur untuk mengendalikannya. Lalu ada nafs hewan binatang buas. Ya, sifat binatang buas tuh apa? Ingin memiliki, ambisi, ya. Ingin Iya, hasrat. Ya, masuk di situ gak? Ya, hasrat untuk menaklukkan orang lain. Kan banyak kan orang yang mau menaklukkan pasangannya, mau biar tunduk. Ambisi itu untuk kerjaan, bisnis. Kerjaan, kamu mau punya karir, mau punya bisnis, itu kan ambisi. Iya. Terus nggak ada. Kalau nggak punya, ya udah ya, stagnan. Begitu-begitu aja. Kalau nggak punya, kamu nggak akan punya keinginan untuk bekerja. Diam aja di rumah dan pasrah apa adanya. Kata-katanya berserah, tapi bukan, itu pasrah sama keadaan. Dia menjadi rumah nggak mau kerja, udahlah gue mah hidupnya gini-gini aja, nggak punya keinginan. Emang lu pikir anak istri lu, ya, keluarga lu nggak perlu buat dimakan? Apa kasih makan? Nggak perlu buat kita makmurkan? Jangan egois dengan diri sendiri. Itu berarti butuh ambisi ya bang ya? Yang tadi ya. Keinginan, ambisi itu keinginan. Maka bukan dihilangkan, bukan dimusuhi, bukan diperangi, tapi dikendalikan. Oke, ya. Jadi teman-teman pasti lebih tercerahkan dengan statementnya, penjelasannya dari Bang Wendy. Kenapa sih kita nggak boleh buat musuhin diri sendiri? Karena itu teman-teman jawabannya ya. Jadi biasanya banyak lagi pertanyaan tentang gimana caranya kalau udah terlanjur kita musuhin diri sendiri bang. Udah kandung nih, udah ada programnya di bawah sadar. Nah, sekarang gimana caranya supaya itu bisa hilang, digantikan bahwa kita harus mengendalikan bang? Oke. Yang paling pertama adalah sadar diri dulu. Sadar mulai sekarang, jangan nunggu besok. Mulai sekarang dan seterusnya, ya, kita ubah
mindset itu, program itu, kata-kata itu tadi kita ubah dengan cara kita tobat. Tobat itu artinya apa? Kita kembali kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa semua itu Allah kasih bagian dari jati diri kita ini untuk perjalanan kita di bumi ini, untuk kemakmuran kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kenikmatan yang Allah berikan yang patut kita syukuri. Semua itu jadi satu. Artinya kita kembali kepada jati diri kita. Kita menyadari, oh ternyata selama ini gue salah. Berarti apa? Minta maaf lah sama diri. Maafin ya gue ya, maafin diri gue. Sebut aja nama kamu, maafin. Minta maaf sama diri. Selama ini ternyata gue gak sadar, gue salah. Walaupun hanya ungkapan, ternyata itu memprogram dan menguat sehingga kehidupan kita jadi bentur mulu nih. Minta maaf sendiri. Minta maaf dulu. Minta maaf, sadari. Dan gak usah rejection, denial. Saya percaya pasti ada orang yang ketika nonton ini pun akan rejection, denial, karena sudah punya keyakinan sendiri. Nggak ada masalah, silakan aja ya. Kita nggak usah ada perdebatan ya. Lakum dinukum waliyadin, ya apapun keyakinanmu ya silakan. Ingat, setiap pilihan kita terhadap keyakinan yang masuk di program bawah sadar itu akan menjadikan perintah valid dan kehidupan kita. Jadi yang nikmati setiap pilihan kamu, ada konsekuensinya. Kalau saya lebih memilih tidak memerangi, memusuhi ataupun tidak melawan diri, tapi saya berdamai sama diri, menyayangi diri, mengasihi diri, mencintai diri. Karena ini adalah awal kehidupan kita. Kalau kita mau benah luarnya, cintai dulu dalamnya. Gak usah ngarep cinta dari orang ataupun kita mencintai orang dulu. Cintai dulu diri sendiri. Ya, begitu kamu udah benar-benar paham dan fasih bagaimana mencintai diri, cinta-cinta lain akan berdatangan. Namanya cinta musuhin gak? Nggak ada. Sayang sama diri, mengasihi diri. Ya, gimana bentuk mencintai, menyayangi diri? Ya tadi yang pertama, ya kita berdamai, membuang semua negatif-negatif ya, memusuhi atau apa. Ya lalu menjaga diri, rawat badan tuh tubuh fisik, merawat pikiran dan merawat ruhani kita. 3. Ya, merawat tubuh fisik, tubuh pikiran, dan tubuh spiritual. Nah ini buktinya cinta kita sama diri. Bismillah deh, kalau kita sudah 3 ini ya, fisik, mental, dan spiritual kita kasih makan terus, kita kasih perhatian, kasih sayang, cinta kita, kehidupan kita akan benar kok. Semua masalah yang ada di luar itu ya, tadi yang kita sebutkan, masalah keuangan, masalah kerjaan, masalah dengan orang lain, pasangan atau apapun, sebenarnya yang bermasalah diri kita. Kalau diri kita dalamnya udah benar, udah saling mencintai, maka cinta ini energinya akan tumbuh, muncul. Dan sehingga geluaran kita juga benar. Melihat dunia semuanya indah. Asik. Mau? Jalani. Ya, mulai masuk ke dalam diri, minta maaf sama diri, dan ubahlah kalimat tadi ya, bahwa sesungguhnya musuh kita adalah diri sendiri. Jangan. Justru diri sendiri kita cintai, kita kasihi, dan kita sayangi. Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman, penjelasannya kenapa sih kita nggak boleh untuk musuhi diri sendiri. Malah sebaliknya kita harus sayangi, untuk cintai, untuk terus berteman sama diri sendiri, berdamai sama diri sendiri, karena nggak ada satu orang pun yang nemenin diri kita untuk menghadapi apapun di dunia ini selain diri kita sendiri. Dan yang paling penting satu lagi, kalau kamu gak setuju sama statementnya Bang Wendy, ya silakan aja, hidupmu, jalanmu sendiri. Oke, saya Fanny Latifah dan Master Wendy Mikael kali ini pamit undur diri dulu. Terima kasih, salam.